Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Desember 2020 sebesar 16,54 miliar dolar Amerika. Adapun peningkatan tersebut didorong oleh naiknya ekspor migas sebesar 33,66% secara bulanan. Nilai ekspor Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Desember 2020. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pada bulan tersebut ialah sebesar 16,54 miliar dolar Amerika. Kepala BPS Suharyanto menyatakan nilai ekspor bulan lalu merupakan yang tertinggi di sepanjang tahun 2020. Bahkan nilai tersebut merupakan yang paling tinggi sejak Desember 2013. Di mana pada 2013 nilai ekspor Indonesia sebesar 16,97 miliar dolar Amerika. Hingga Desember 2020, Tiongkok masih menjadi negara utama tujuan ekspor Indonesia dengan total ekspor mencapai 3,32 miliar dolar Amerika. Disusul Amerika dengan total ekspor mencapai 1,87 miliar dolar Amerika dan Jepang sebesar 1,25 miliar dolar Amerika. Selain itu, nilai ekspor pada bulan Desember 2020 meningkat 8,39% dari bulan sebelumnya. Peningkatan secara bulanan ini didorong oleh adanya peningkatan ekspor migas sebesar 33,66% month to month. Suharyanto menambahkan peningkatan ekspor migas ini didorong oleh peningkatan ekspor nilai minyak mentah yang naik dari sisi volume dan sisi harga. Sementara ekspor non-migas tercatat meningkat 7,06% month on month. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa kinerja ekspor Indonesia pada bulan Desember 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik. Lantas, apakah hal tersebut bisa menjadikan indikator bahwa ekonomi Indonesia sudah pulih kembali? Ya, kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Selamat siang, Mangi. Ya, halo. Ya, halo, selamat siang, Pras. Ya, apa kabar di awal pekan Saya ini? Saya baik, Pras. Terima kasih. Ya, ini bicara mengenai kinerja ekspor impor. Kita tahu juga BPS mencatat bahwa terjadi surplus begitu ya di bulan Desember 2020 maupun secara full year begitu di sepanjang tahun 2020. Mungkin bisa dijelaskan sejauh mana kinerja ekspor di bulan Desember 2020 lalu, Mangi? Iya, baik, terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, beberapa waktu lalu Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa proyeksi ekonomi di tahun 2021 ini bisa mencapai 5%. Dan tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah akhirnya memproyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini bisa mencapai angka 5%. Salah satunya karena adalah program vaksin dan juga program vaksinasi yang telah dilakukan pertama kali pada Rabu lalu ya, pada tanggal 13 Januari 2021. Dan sudah ada beberapa kelompok yang disuntikan vaksin COVID-19 Sinovac asal China tersebut, termasuk salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Dan sebenarnya terkait dengan program vaksin dan vaksinasi ini besar sekali harapan masyarakat dan juga pemerintah terkait pemulihan ekonomi di tahun 2021. Tapi sebenarnya tidak hanya program vaksin dan vaksinasi yang diproyeksi bisa menjadi katalis positif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini. Ternyata pemerintah juga melihat kinerja ekspor dan impor Indonesia yang kian membaik ya menjelang akhir tahun 2020. Dan beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik baru saja merilis data bahwa kinerja ekspor Indonesia di bulan Desember 2020 mencapai 16,54 miliar dolar Amerika dan ternyata jumlah tersebut meningkat sekitar 14% secara tahunan dan juga meningkat sekitar 8% secara bulanan, Pras. Oke, tapi kalau kita lihat kinerja ekspor di bulan Desember 2020 begitu, lebih dipicu karena hal apa sebenarnya? Atau mungkin ada data yang ingin disampaikan lagi sama Mangi begitu, bahwa memang ekspor di Desember ini ditopang juga dengan adanya aktivitas ekspor kita yang meningkat atau justru memang ada importasi yang juga mengalami penurunan? Ya baik, ternyata angka 16,54 miliar dolar Amerika yang didapatkan Indonesia dari kinerja ekspor pada bulan Desember 2020 ini didukung oleh ekspor migas yang naik sekitar 33% secara bulanan. Dan baik dari sisi ekspor minyak mentah dari sisi volume maupun sisi nilai juga ternyata bertambah. Bahkan beberapa waktu lalu untuk harga minyak mentah juga sempat naik ya, Pras dan pemirsa. Dan ini juga memberikan satu sentimen positif bagi kinerja ekspor Indonesia untuk di sektor migas sendiri. Kemudian ada beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor migas Indonesia, yaitu antara lain ada
Thailand, kemudian ada Amerika Serikat dan juga ada Singapura. Sementara dari sektor non-migas juga mengalami peningkatan bagi ekspornya di bulan Desember 2020 lalu yang meningkat sekitar 7,06% secara bulanan. Kemudian Amerika Serikat dan juga India menjadi negara tujuan ekspor utama bagi sektor non-migas Indonesia. Dan sebenarnya barang-barang apa saja sih yang diekspor Indonesia ya untuk sektor non-migas yang mengalami peningkatan di Desember 2020? Yang pertama ada lemak dan juga minyak nabati, kemudian juga hasil pertanian seperti sarang burung walet, kemudian juga industri pengolahan, CPO dan juga batu bara ya beberapa komoditas. Dan ternyata ada beberapa negara juga yang masih menjadi tujuan ekspor utama bagi Indonesia pada bulan Desember 2020 lalu. Ini secara keseluruhan ya, baik migas maupun non-migas. Yang pertama ini ada Tiongkok dengan nilai ekspor mencapai 3,32 miliar dolar Amerika. Kemudian di posisi kedua ini ada Amerika Serikat dengan nilai ekspor ya mencapai 1,87 miliar dolar Amerika. Dan di posisi ketiga ada Jepang dengan nilai mencapai 1,25 miliar dolar Amerika. Jadi bisa kita simpulkan bahwa saat ini Amerika Serikat dan juga Cina masih menjadi negara mitra dagang terbesar bagi Indonesia, Pras. Ya betul, ini juga menjadi berkah yang harus disyukuri juga begitu oleh pemerintah dan rakyat Indonesia di tengah pandemi COVID yang terjadi di seluruh dunia. Namun masih ada demand yang dibutuhkan dari produk-produk ekspor Indonesia tadi. Untuk yang migas juga mengalami kenaikan, kemudian non-migasnya pun mengalami kenaikan. Berarti memang ada permintaan juga ini dari negara-negara tujuan ekspor tadi. Ada Amerika, tadi sudah disebutkan, kemudian China, kemudian Thailand dan juga beberapa negara lainnya. Tapi kalau kita bicara mengenai surplusnya sendiri, di bulan Desember itu cukup besar atau bagaimana, Mangi? Iya, ternyata karena kinerja ekspor yang cukup baik ya di Desember 2020 menyebabkan neraca dagang Indonesia mengalami surplus sebesar 2,1 miliar dolar Amerika. Dan ternyata jika kita kilas balik sedikit di tahun 2020 ya ke bulan-bulan berikutnya sebelum bulan Desember 2020 Indonesia ini mengalami surplus neraca dagang selama 8 bulan berturut-turut. Sedangkan pada bulan November 2020 ya Indonesia juga mengalami surplus neraca dagang sebesar 2,59 miliar dolar Amerika. Kemudian pada Oktober bahkan nilainya lebih besar lagi mencapai 3,58 miliar dolar Amerika. Dan memang terkait dengan kinerja ekspor Indonesia di tahun 2020 pada awal tahun memang angkanya sempat membaik. Kemudian ketika memasuki pertengahan tahun ya terutama pada bulan April setelah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, kinerja ekspor sempat melemah. Tapi ketika memasuki akhir tahun 2020 ternyata kinerja ekspor kembali bergeliat. Ini saya kilas balik sedikit. Pada Januari 2020 untuk nilai ekspor Indonesia mencapai 13,6 miliar dolar Amerika. Tapi ketika memasuki bulan April turun menjadi 12,16 miliar dolar Amerika. Dan ketika memasuki bulan November sudah meningkat menjadi 15,26 miliar dolar Amerika. Dan pada Desember kembali meningkat lagi ya, bahkan ini lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yaitu sekitar 16,54 dolar miliar Amerika. Dan ternyata jumlah tersebut ya merupakan jumlah tertinggi di tahun 2020 seperti yang dinyatakan oleh Suharyanto selaku Ketua BPS dalam tayangan berikut ini. Nilai ekspor kita adalah sebesar 16,54 miliar US dollar. Perkembangan ekspor pada bulan Desember ini sangat menggembirakan karena nilai ekspor pada bulan Desember ini merupakan yang tertinggi selama tahun 2020. Dan kalau kita melacak ke belakang lagi, nilai ekspor bulanan pada Desember 2020 ini adalah yang tertinggi sejak bulan Desember tahun 2013 yang pada waktu itu ekspornya adalah sebesar 16,97 miliar US dollar. Ya, ternyata angka 16,54 miliar dolar Amerika tersebut menjadi angka tertinggi untuk kinerja ekspor Indonesia di tahun 2020. Bahkan
menjadi yang tertinggi juga setelah bulan Desember 2013. Karena pada Desember 2013 Indonesia juga mencatatkan kinerja ekspor yang cukup baik ya, yaitu sekitar 16,97 miliar dolar Amerika, Pras. Betul, memang kalau kita cermati di sepanjang tahun 2020 surplus juga terjadi ya dari neraca perdagangan Indonesia, tercatat sekitar 2,1 miliar dolar Amerika. Sementara kalau kita lihat di sepanjang tahun 2020 maksud saya sekitar 21,74 miliar dolar Amerika. Sementara di bulan Desembernya saja tercatat 2,1 miliar dolar Amerika. Dan kalau disebabkan mungkin kalau kita bicara faktor ini, sebenarnya apa yang menjadi pemicu ekspor Indonesia masih tetap bertahan begitu di tahun 2020 kemarin, Bang? Iya, ternyata salah satu faktor yang menyebabkan kinerja ekspor Indonesia sudah mulai membaik ya. Karena negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia ekonominya juga sudah mulai pulih. Seperti China, kemudian Amerika Serikat, kemudian India dan juga Jepang yang tergambar dari indeks manufaktur di tiap-tiap negara. Dan ini saya akan memberikan data terkait dengan nilai indeks manufaktur dari Tiongkok pada Desember 2020. Sudah berada di angka sekitar 51,9. Kemudian untuk Amerika Serikat lebih tinggi lagi bahkan 60,7. Kemudian bagi India sudah di angka 56,4 untuk indeks manufakturnya. Kemudian untuk Jepang sini sudah berada di angka 50. Bahkan China yang menjadi negara mitra dagang terbesar Indonesia, ekonominya ini lebih cepat pulih dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Karena jika kita kilas balik sedikit ke tahun 2020, pada kuartal kedua 2020, PDB China sendiri sudah tumbuh sekitar 3,2%, sedangkan di kuartal ketiganya PDB Cina bahkan tumbuhnya lebih tinggi lagi mencapai 4,9%. Sedangkan untuk negara-negara lain ya ketika memasuki kuartal 2 dan kuartal 3 ini baru saja memasuki resesi. Bahkan Indonesia sendiri juga sempat resesi ya di kuartal kedua dan ketiga 2020 lalu. Tapi untuk China sendiri di kuartal kedua dan kuartal ketiga 2020 lalu ini malah sudah bangkit dari keterpurukan ekonomi. Tapi sebenarnya satu hal yang perlu diperhatikan lebih jauh lagi terkait dengan kinerja ekspor Indonesia yang jumlahnya kian membaik ya di akhir tahun. Salah satu faktornya adalah industri manufaktur di Indonesia ternyata belum sepenuhnya pulih yang akhirnya menyebabkan neraca dagang menjadi surplus karena sektor atau industri manufaktur Indonesia ini masih sangat bergantung dengan bahan-bahan baku yang diimpor dari luar negeri karena permintaan impor dari luar negeri, dari dalam negeri maksud saya dari Indonesia sendiri ini berkurang ya karena manufakturnya tidak jalan, menyebabkan neraca dagang menjadi surplus di 8 bulan pada tahun 2020 lalu. Dan mungkin Pras juga mempunyai data nih apa saja sih barang-barang atau bahan-bahan yang diimpor oleh Indonesia untuk keperluan manufaktur di dalam negeri, Pras. Gitu dia, Mangi. Memang pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu ya kita tahu adalah pandemi yang sangat menekan semua sektor bisnis atau usaha di Indonesia begitu, bahkan termasuk manufaktur. Di sisi lain adanya penurunan demand, adanya penurunan konsumsi masyarakat mau tidak mau memang akhirnya menurunkan juga permintaan terhadap produk-produk manufaktur di Indonesia. Sehingga mau tidak mau dengan sepinya demand akhirnya importasi bahan baku dari luar negeri yang biasanya digunakan untuk industri manufaktur pun memang harus dikurangi, sehingga yang seperti Mangi katakan tadi akhirnya terjadi surplus karena dari sisi importasinya berkurang sementara ada perbaikan dari sisi ekspor Indonesia. Dan ini perlu kita cermati beberapa bahan baku yang memang masih diimpor begitu dari luar negeri khususnya untuk industri kimia, kemudian farmasi dan juga ada lainnya seperti tekstil. Jadi ini beberapa sektor industri yang masih menggunakan bahan baku impor yang kita tahu bersama di dalam negeri pun masih tertekan dengan adanya pandemi, kemudian berkurangnya konsumsi di masyarakat. Sehingga ini menjadi suatu hal yang perlu dicermati juga kalau tekstil dan kimia ini misalnya kita bisa gunakan untuk sektor farmasi, kemudian bahan baku otomotif pun ini juga masih diimpor dari China. Adapun pulp ataupun kertas ini banyak juga diimportasinya dari wilayah Kanada atau negara Kanada. Dan kalau kita cermati apabila
apabila industri manufaktur memang mengalami pelemahan. Ini ada beberapa data yang juga ingin saya sampaikan. Ini terlihat dari penjualan mobil. Kita tahu otomotif kan sempat memimpin juga leading sektor dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia untuk manufaktur. Dan ini kita lihat di kuartal 3 2020 ini terkontraksi cukup dalam, minus 71,67%. Sementara retail yang juga masih menjadi andalan dari sektor konsumsi di masyarakat, kemudian ini juga mengalami tekanan 12,28%. Jadi adanya pandemi ini membuat banyak industri manufaktur di Indonesia juga ya mengalami tekanan yang cukup kuat sehingga harus menahan dari lini bisnis, kemudian produksinya, sehingga mau tidak mau importasi bahan bakunya pun berkurang, Mangi. Iya, jadi sebenarnya jika kita cermati lebih jauh lagi, tidak hanya negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia ekonominya kembali pulih, tapi ternyata industri manufaktur kita di dalam negeri belum pulih, yang mengakibatkan permintaan impor menjadi sedikit, yang kemudian menyebabkan neraca dagang menjadi surplus. Tapi jika kita bicara mengenai impor, tadi Pras juga sudah sempat menyampaikan bahwa industri kimia, farmasi, dan tekstil juga masih membutuhkan bahan baku dari China, kemudian dari Kanada tadi berupa pulp dan juga kertas. Nah, ini ada satu lagi yang masih sering dan jumlahnya cukup banyak diimpor dari luar negeri untuk Indonesia, yaitu migas, Pras. Dan ternyata untuk impor migas sendiri bahkan terkadang bisa menyebabkan neraca dagang menjadi defisit karena terlalu banyak yang diimpor untuk Indonesia sendiri. Dan saya juga ingin menyampaikan data bahwa pada bulan Desember 2020 lalu untuk impor migas mencapai 1,48 miliar dolar Amerika atau meningkat sekitar 36,57%. Jadi sebenarnya memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah ke depannya terkait dengan kinerja ekspor dan impor Indonesia, Pras. Betul. Jadi menurut Mangi kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Paling tidak apakah sudah menyiapkan strategi-strategi khusus begitu? Karena kita tahu diversifikasi negara tujuan ekspor selama ini mencoba didengungkan juga oleh pemerintah untuk mencari negara-negara lain di mana negara tujuan utama ekspor kita misalnya sedang terkena pandemi, kemudian kita masih mencari peluang-peluang negara lain yang memang membutuhkan produk-produk ekspor Indonesia, Mangi. Kira-kira apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah? Mungkin jika kita berusaha atau memanfaatkan gitu ya potensi di dalam negeri sendiri terkait dengan migas, contohnya ini pembangunan kilang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh Indonesia sendiri, karena saat ini kilang minyak ya yang beroperasi di Indonesia ini hanya sekitar 5 sampai dengan 6 kilang minyak saja, yang bahkan usianya juga sudah mencapai 100 tahun atau bahkan sebenarnya sudah butuh regenerasi ataupun butuh update begitu, Pras. Karena kurang lebih sudah 30 tahun Indonesia ini tidak membangun kilang minyak di Indonesia, yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan sekali karena produksi sebenarnya Indonesia sudah bisa memproduksi BBM begitu ya dari dalam negeri, tapi jumlahnya hanya sekitar 700 sampai dengan 800 ribu BPH, sedangkan konsumsi migas ya atau BBM di dalam negeri sendiri ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan produksinya, mencapai 1,3 juta atau 1,4 juta BPH. Jadi memang pembangunan kilang minyak ini harus disegerakan oleh pemerintah untuk mendukung atau bisa menekan impor migas ke depannya, Pras. Yes, itu dia menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi memang banyak hal juga ini pekerjaan rumah yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi pandemi juga dikatakan masih mengkhawatirkan karena adanya munculnya varian-varian baru, kemudian penularnya semakin masif, bahkan terakhir 14.000 orang begitu ya terkonfirmasi positif di Indonesia untuk COVID-19. Jadi memang ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan kita harus bahu-membahu antara pemerintah dan semua elemen masyarakat di Indonesia untuk bisa bertahan di tahun 2021 ini, Mangi. Iya betul, dan terkait dengan menekan impor tadi ya, terutama dari sektor migas sendiri, pemerintah saat ini juga telah mencanangkan program Langit Biru. Nah, Langit Biru ini sebenarnya mengedukasi masyarakat ya agar bisa menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Tapi sayangnya kilang minyak di Indonesia saat ini baru bisa memproduksi BBM yang memang belum ramah lingkungan. Jadi diperlukan sekali ini untuk mengupgrade atau bahkan membuat kilang minyak baru di Indonesia untuk mencapai program pemerintah tersebut. Dan ternyata jika pembangunan kilang minyak di Indonesia ini bisa berhasil akan
akan memberikan multiplier efek yang baik sekali, yaitu antara lain bisa mendukung lingkungan yang bersih, kemudian juga menekan impor, kemudian juga bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Dan mungkin Pras juga punya analisa tersendiri terkait bagaimana caranya menekan impor untuk bahan baku farmasi, Pras, silakan. Wow, iya. Kalau kita bicara mengenai farmasi, sudah tahu pasti memang bahan bakunya dari impor, sehingga ini menjadi salah satu tekanan juga apabila adanya pelemahan ya dari nilai tukar rupiah begitu, tentu akan menjadi hambatan bagi perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia. Tapi kalau kita bicara mengenai upaya menekan bahan baku ini, khususnya untuk sektor farmasi, kita tahu di Indonesia juga sedang mencanangkan program bahwa obat modern asli Indonesia ini menjadi salah satu program yang coba dikuatkan oleh pemerintah. Jadi semua bahan baku ataupun produksi-produksi dasarnya coba didapatkan dari bahan baku yang ada di Indonesia begitu, baik yang dari sisi obat modern maupun herbalnya. Kemudian di sisi lain TKDN, kita tahu ini kandungan dari dalam negeri terus ditingkatkan oleh pemerintah baik di beberapa sektor, entah itu otomotif, farmasi, sehingga ini tentunya akan menekan ketergantungan Indonesia terkait dengan bahan baku impor untuk sektor-sektor farmasi ataupun sektor-sektor lainnya, Mangi. Iya, Baik. dan jika kita bisa menekan impor, Ya. artinya neraca dagang kita tidak akan defisit, kemudian cadangan devisa kita Betul. tetap dalam kondisi yang baik, kemudian rupiah juga akan bisa perkasa terus begitu, Pras. Kemudian bisa Yes. saja ke depannya proyeksi Airlangga Hartarto tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5% ini bisa terrealisasi di tahun 2021 ini, Pras. Betul, semoga Mangi. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas data-data yang sudah kamu sampaikan ya. Tentu ini akan bermanfaat bagi masyarakat investor maupun Terima traders ya, khususnya untuk pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Mangi. Terima kasih. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.